Pernah nggak kamu kerja bareng orang dari budaya yang berbeda? Ternyata beda budaya itu nggak cuma soal makanan dan pakaian loh, tetapi juga soal cara kita komunikasi, cara kerja, dan ambil keputusan. Di dunia kerja yang sekarang, yang makin global ini, kita nggak bisa cuma andalkan skill dan teknis. Kita butuh kemampuan mengelola perbedaan budaya atau biasa disebut cross-cultural management. Video ini, kita akan bahas yang pertama, apa itu cross-cultural management? Yang kedua, tantangan yang sering muncul. Dan yang ketiga, tips jitu untuk mengelola tim lintas budaya dengan efektif. Yang pertama, apa itu cross-cultural management? Cross-cultural management adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan mengelola perbedaan budaya di tempat kerja. Bayangin, kamu kerja bareng orang Jepang, orang Amerika, dan Indonesia. Dalam satu tim, masing-masing punya cara komunikasi yang berbeda, cara ambil keputusan, bahkan cara menunjukkan rasa hormat yang berbeda. Oke, kita lanjut ke bagian 2, perbedaan budaya yang perlu dipahami. Nah, setiap negara punya nilai, cara berpikir, dan gaya kerja yang berbeda. Nah, kalau kamu kerja di lingkungan global, perbedaan ini bisa jadi kekuatan atau malah sumber masalah kalau nggak dipahami dengan baik. Ada beberapa aspek budaya yang sering banget bikin perbedaan cara kerja terasa banget. Yuk, kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari gaya komunikasi ya. Yang pertama, ada gaya komunikasi. Beberapa budaya suka ngomong langsung dan to the point. Contohnya Amerika, Jerman, atau Belanda. Mereka menganggap kejujuran itu penting, jadi ngomong terus terang dianggap hal biasa. Tapi di budaya lain seperti Jepang, Korea, atau Indonesia, komunikasi sering lebih indirect alias tidak langsung. Kita cenderung pakai bahasa yang halus, menjaga perasaan orang lain, dan sering menyeratkan maksud lewat konteks bukan kata-kata. Contohnya, orang Indonesia bilang, nanti saya pikirkan dulu ya. Padahal kadang maksudnya nggak setuju buat orang Barat, itu bisa bikin bingung. Oke, yang kedua ada power distance, jarak kekuasaan. Yang kedua, power distance atau seberapa besar jarak antara atasan dan bawahan. Di negara seperti India, Korea Selatan, atau Indonesia, hierarki itu penting. Bawahan biasanya menghormati atasan, nggak biasa menyela atau menentang pendapat bos secara langsung. Tapi di budaya seperti Australia, Swedia, atau Belanda, hubungan kerja lebih setara. Atasan dianggap sebagai rekan kerja, bukan sosok yang harus dituruti. Kalau dua gaya ini ketemu dalam satu tim, bisa muncul miskomunikasi. Misalnya, orang dari egaliter menganggap kok semuanya diam saja, nggak kasih ide. Padahal yang lain merasa nggak sopan kalau menyela bos. Oke, yang ketiga cara pemenang waktu. Ada budaya yang sangat menghargai ketepatan waktu, seperti Jepang, Jerman, atau Swiss. Mereka percaya kalau datang tepat waktu berarti menghargai orang lain. Tapi di beberapa negara lain seperti Meksiko, Filipina, atau bahkan Indonesia, waktu bisa lebih fleksibel, datang 5-10 menit, terlambat dianggap wajar. Perbedaan ini bisa bikin salah paham. Orang Jepang mungkin merasa rekan dari Amerika Latin gak profesional, padahal cuma beda kebiasaan soal waktu. Ini sebenarnya keempat dan terakhir. Ada individualisme versus kolektivisme. Negara seperti Amerika, Kanada, atau Inggris lebih individualis. Artinya keberhasilan pribadi itu penting dan orang diajarkan untuk mandiri. Sedangkan di budaya kolektif seperti Indonesia, Tiongkok, atau Arab Saudi, kebersamaan dan harmoni tim lebih utama. Orang cenderung berpikir kalau timnya sukses, aku juga sukses. Jadi kalau kamu kerja lintas budaya, penting banget buat peka terhadap hal-hal kecil seperti ini. Karena cara berpikir yang berbeda bukan berarti salah, cuma berbeda cara melihat dunia. Setelah perbedaan budaya, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, tantangan nyata saat bekerja di multikultural. Kalau perbedaan ini nggak dikelola dengan baik, bisa muncul berbagai masalah, mulai dari miskomunikasi kecil sampai konflik besar yang bikin kerja tim jadi nggak efisien. Nah, yang pertama, salah paham dan dalam komunikasi. Misalnya, gaya bicara yang berbeda bisa bikin pesan disalahartikan. Orang Amerika yang biasanya berbicara langsung bisa dianggap kasar oleh rekan dari Jepang atau Indonesia. Sebaliknya, orang dari budaya tidak langsung bisa dianggap tidak jujur atau tidak tegas oleh budaya yang lebih belak-belakan. Padahal keduanya sama-sama bermaksud baik, cuma beda gaya komunikasi aja. Kedua, kesulitan dalam mengambil keputusan. Di beberapa budaya, keputusan diambil secara cepat dan individu berani bertanggung jawab. Seperti di Amerika, tapi di budaya lain. Keputusan lebih kolektif, harus lewat diskusi dan persetujuan bersama seperti di Jepang atau Indonesia. Kalau gaya ini bertemu, bisa bikin frustasi. Satu pihak merasa prosesnya lambat, sedangkan pihak lain merasa dipesan terburu-buru. Nah, yang ketiga, tantangan dalam memberi umpan balik. Budaya juga memengaruhi cara kita memberi kritik. Di negara seperti Belanda atau Jerman, feedback diberikan langsung. Ini kurang bagus, coba begini. Tapi di budaya Asia, kritik sering disampaikan dengan halus agar tidak menyinggung, misalnya dengan pujian dulu sebelum menegur.
Hasilnya, kadang feedback tidak sampai dengan jelas atau malah disalahpahami. Ada etika kerja dan harapan. Ada juga tantangan soal jam kerja, gaya berpakaian, atau bahkan cara menyampaikan ide. Misalnya, tim dari Amerika terbiasa brainstorming bebas tanpa struktur. Sedangkan tim Jepang lebih suka rapat yang rapi dan formal. Kalau nggak ada kesempatan di awal, kerja bisa jadi berantakan. Jadi, intinya bukan siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan ini. Karena kalau bisa dikelola dengan baik, tim multikultural justru bisa disumber inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Lanjut yang keempat, yaitu tips efektif mengelola lintas budaya. Tenang, ada beberapa jenis tips jitu buat kami yang ingin sukses mengelola tim lintas budaya. Bukan cuma soal teori, tapi keterampilan yang bisa kamu latih setiap hari. Pertama itu ada kembangkan cultural intelligence. Bayangin kamu lagi rapat dengan rekan tim dari berbagai negara, ada yang cepat dalam membuat keputusan, ada yang butuh waktu berdiskusi. Dengan cultural intelligence ini, kamu bisa memahami alasan dibalik perbedaan itu. Cultural intelligence artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai nilai dan norma budaya. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, misalnya membaca kebiasaan kerja setiap negara, atau menayangkan langsung ke anggota tim bagaimana cara mereka biasanya menyelesaikan masalah. Yang kedua ada komunikasi dengan jelas dan terbuka. Komunikasi adalah kunci utama. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami semua pihak. Kalau kamu pakai idiom seperti hit the ground running atau break the ice, belum tentu semua orang paham maksudnya. Pastikan juga setiap orang punya ruang untuk berbicara. Kadang anggota tim dari budaya yang lebih pendiam perlu dorongan kecil untuk mampu berpendapat. Ketiga itu fleksibel dalam gaya kepemimpinan. Gak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua budaya. Di beberapa negara, pemimpin yang tegas dianggap efektif, tapi di negara lain, gaya kepemimpinan yang kolaboratif justru lebih dihargai. Pemimpin lintas budaya yang hebat tahu kapan akan mendengar lebih banyak, kapan harus mengambil keputusan cepat, dan kapan harus memberi ruang bagi tim untuk berekspresi. Yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan rasa aman. Kepercayaan gak bisa dibangun dalam semalam, apalagi di tim global. Tapi kamu bisa memulai dari hal kecil, menghargai waktu mereka, menepati janji, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kelima, jangan takut belajar dan berubah. Kerja lintas budaya akan ada salah paham, tapi jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Tanyakan dulu, apakah aku salah menafsirkan maksudnya. Semakin sering kamu berinteraksi dengan budaya lain, semakin tajam intuisi kamu dalam membaca situasi, jadi nikmati prosesnya. Kalau kamu bisa menerapkan tips-tips ini, kamu gak cuma jadi pekerja global yang adaptif, tapi juga jadi jembatan antar budaya yang membuat tim kamu semakin solid. Mengelola tim lintas budaya memang bukan hal yang mudah, tapi justru disitulah nilai tambahannya. Kamu belajar untuk berpikir lebih luas, lebih sabar, dan lebih menghargai perbedaan. Setiap interaksi lintas budaya membuka perspektif baru bagaimana orang lain memandang waktu, kerja keras, dan sukses. Dan dari situ kita jadi lebih terbuka dengan dewasa sebagai profesional. Di dunia kerja yang makin terhubung, kemampuan beradaptasi lintas budaya bisa jadi pembeda antara pekerja biasa dan pemimpin global masa depan. Jadi mulai sekarang jangan cuma fokus di skill teknis, tapi juga lebih empati, komunikasi, lintas budaya, dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Bayangin kalau semua orang di tim kamu bisa saling menghormati dan bekerja tanpa miskomunikasi. Hasilnya tim yang solid, inovatif, dan penuh kepercayaan. Terima kasih.